Ya, sebentar. Selamat siang, silakan masuk. Mbak, Ibu. Ya, silakan duduk. Mari Mbak, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Gimana nih Mbak? Sini aja ya Bu. Oke. Udah nyaman Mbak? Duduknya? Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah ya. Gimana tadi perjalanannya Mbak? Cukup baik Ibu, cuman kayak macet sedikit. Oh, macet sedikit. Memangnya Mbak orang mana? Dari mana nih? Saya dari Depok Ibu. Dari Depok. Naik ke sini naik apa kalau boleh tahu? Naik angkutan umum sih Bu. Oh, capek pasti ya, panas ya. Iya lumayan Bu, ya Allah, karena ya perjalanan macet juga, jadi kayak agak hectic banget sih. Baik, sebelum memulai kegiatan, perkenalan terlebih dahulu ya. Silakan Mbak, dengan siapa? Perkenalkan, saya Tirani Samsia yang waktu kemarin ngechat Ibu. Oh, Mbak Tira. Iya, ya saya sekarang mahasiswa semester akhir. Oke, ya sudah. Mbak Tira, berarti saya manggil Mbak Tiran saja. Ya, banyak apa. Oke. Oke, perkenalkan saya Tina Tofia. Mbak bisa manggil saya Ibu Atin. Oh iya, kalau gue tahu tadi kan bahkan chat saya ya Iya. buat konseling. Nah, tahu di sini ada praktek konseling itu dari mana nih? Kebetulan dari teman kampus saya Bu, yang kemarin sempat konseling sama Ibu juga. Oh, Tina kan dia juga sempat konseling sama Ibu. Saya juga sebenarnya saya sempat nganterin dia ke sini. Terus ya saya cerita sedikit sama dia problem saya, terus kata dia kayak udah kamu coba aja konseling gitu sama Ibu Atin gitu kontaknya. Jadi dia ngasih kontak Ibu ke saya ngehubungin Ibu. berarti sebelumnya Mbak Tiran pernah konseling? Belum Bu. Belum. Berarti ini pertama kali ya? Iya pertama kali, karena sebelumnya juga saya tuh nggak percaya, maksudnya tuh takut konseling kayak gitu, kayak bener nggak sih konseling tuh bisa membantu masalah saya, terus kayak bener nggak sih ada orang yang nggak lemes gitu. Kan kadang namanya sama temen aja juga kan bisa aja lemes gitu ya Bu, terus apalagi sama orang lain gitu kan. Terus saya pikir bener nggak, terus ternyata setelah saya antar Tina dan dapet kata Tina setenang itu sudah melakukan konseling, jadi saya tuh mau gitu. Berarti di sini Mbak Tiran di sini atas kemauan Mbak Tiran sendiri atau atas pesan dari teman Mbak nih, Mbak Tiran? Enggak sih Bu, emang saya mau sendiri gitu kan, karena saya ngeliat perubahan setelah Tina konseling tuh kayak lebih fresh gitu. Kayak yang tadinya dia kan kayak mumet, banyak masalah gitu, setelah dia konseling kayak lebih happy hidupnya gitu. Jadi kayak saya juga mau deh kayaknya gitu. Mau ya lebih hidupnya lebih happy, lebih bahagia lagi. Oke. Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak, konseling itu apa dan di dalam konseling juga ada apa saja gitu ya Mbak ya. Sendiri itu yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap klien untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, konselor di sini itu saya Mbak, dan klien di sini itu Mbak Tiran sendiri. Apakah bisa ngerti? Ngerti Bu. Oke. Nah, di dalam konseling ini ada beberapa asas. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini itu dimana Mbak Tiran bisa menyampaikan semua informasi, semua cerita-cerita Mbak Tiran, apa yang Mbak Tiran rasakan kepada saya tanpa takut permasalahan Mbak Tiran itu bocor. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini tuh Mbak Tiran datang ke sini tadi kan tanpa paksaan ya berarti ya, atas kemauan Mbak Tiran sendiri. Oke, baik. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Itu diharapkan Mbak Tiran bisa terbuka, jujur untuk menceritakan semua apa yang dirasakan Mbak Tiran, masalah-masalah yang sedang dihadapi Mbak Tiran diceritakan secara terbuka, secara jujur kepada saya, agar saya juga bisa tahu apa sih permasalahan Mbak Tiran, apa sih yang sedang dihadapi Mbak Tiran gitu, agar permasalahan itu bisa terentaskan. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Cukup Ibu. Oke, cukup. Dalam konseling ini ada kontra konseling Mbak Tiran. Jadi untuk keefektifan waktu konseling pada siang hari ini saya memberi waktu 30 menit
untuk persesinya ya. Nah, tetapi jika dirasa batiran dalam waktu 30 menit itu masih permasalahan batiran belum terentaskan, bisa saya jadwalkan konseling lanjutan untuk lebih detail membahas permasalahan-permasalahan apa yang sedang batiran rasakan. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Sudah cukup Ibu. Oke, sudah cukup. Baik, apakah bisa dimulai? Bisa Ibu. Sudah siap Mbak Tira? Sudah santai ya ini? Udah Ibu. Oke, baik. Bagaimana Mbak Tiran, apa yang sedang dihadapi Mbak Tiran, boleh diceritakan? Jadi gini Bu, saya tuh punya pacar. Kita tuh udah pacaran lama. Kurang lebih pacarannya tuh udah sampai 5 tahun lah. Dari saya kelas 11 ya. Dari SMA berarti ya Mbak? Iya, dan kebetulan dia itu kakak kelas saya Bu. Kita hubungannya cukup lama, dan menurut saya tuh saya hubungan sama dia tuh kayak bahagia banget sih, bisa dapet sosok laki-laki yang menurut saya tuh bisa seperti ayah saya gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh saya susah untuk mendapatkan sosok yang seperti dia gitu. Dia tuh laki-laki yang menurut saya ya Bu, yang tanggung jawab, terus tutur katanya baik, sopan, dia nggak pernah marah. Maksudnya tuh bukan nggak pernah marah, dia kalau marah tuh nggak bernada tinggi, dia bisa mengayomi saya. Bisa mengontrol emosi. Iya Ibu, dia sangat bisa mengontrol emosi menurut saya. Terus juga pertahanan dalam diri dia tuh dia sangat baik gitu. Bahkan saya kadang dia bisa jadi partner saya, bisa jadi abang saya, bisa jadi tempat cerita saya lah Bu gitu. Pacaran kita sebenarnya tuh adem-adem aja ya Bu, selama 5 tahun ini gitu. Tapi yang membuat saya bingung tuh gitu, gimana ya Bu, kita tuh kan udah pacaran 5 tahun. Wajar dong ya orang tua saya mempertanyakan bagaimana jenjang saya selanjutnya ke sana. Tapi jadi pas awal pacaran 3 tahun pertama pacaran saya itu memang adem-adem aja Bu gitu. Tapi 2 tahun kebelakangan ini kadang kita tuh banyak problem yang kita hadapin, dari mulai sibuk kuliah sama kerja. 2 tahun kebelakangan ini tuh yang bikin menurut saya termasuk ke masalah agak besar gitu. Sampai aja ceritanya yang bawah. Jadi ya wajar lah ya orang tua saya bertanya keseriusan hubungan ini sampai mana. Meskipun saya masih dalam lingkungan masih kuliah gitu kan, tapi kan sudah semester akhir gitu. Dan untuk jenjang keseriusannya itu pun kayak apa ya? Masih belum jelas. Iya, masih belum jelas Bu. Sebenarnya tuh orang tua saya tuh udah kenal sama dia gitu. Bahkan kayak orang saking kenalnya, mungkin ya saking kenal dan sayangnya orang tua saya sama dia, sampai orang tua nanya tujuan hubungan kalian tuh mau kemana akhirnya gitu. Kalau memang mau untuk have fun sebagai teman-teman aja, ya mending selesaikan saja gitu. Tapi kalau memang ada tujuan yang lebih dari ini, maksudnya tuh kayak kamu mau nunggu dia di umur berapa, dan emang mau sampai kamu selesai kuliah atau bagaimana, kan itu jelas gitu. Kata papa saya, mungkin karena papa saya jadi sayang banget Bu sama dia tuh, dan ngerasa kayak anaknya sendiri. Saya kan anak pertama di keluarga saya gitu, ada di sana sepeda kecil. Dia anak kedua dari keluarganya, keluarga dia laki-laki semua. Jadi menurut papa kayak punya anak laki-laki sama dia. Nah, udah sering ketemu, sering itu, dan saya pun udah pernah ke keluarga dia. Berarti sudah saling mengenal ya? Betul Bu. Cuman kalau saya tuh baru dikenalin 2 tahun kebelakangan ini. Karena pas awal-awal tuh ya saya juga mengerti kali ya, karena mungkin kita kayak, kalau saya memperkenalkan dia keluarga saya wajar karena saya kan perempuan. Iya.
kalau misalnya dia mau izin buat main atau buat ngajak saya keluar kan harus izin orang tua. Jelas gitu ya, meskipun dia juga mungkin izin ke orang tuanya, cuman kayak dan saya pun awal-awal tuh belum terlalu mau diajak karena ya saya takut. Dan karena kemarin sudah kayak menurut saya kita udah mulai sama-sama menginjak ke hal serius, kali sih hanya orang tua saya yang kenal sama dia. Dan saya udah itu kita sama-sama siap, bawalah dia memperkenalkan saya sama orang tuanya. Saya dibawa ke rumah dia. Respon ya orang tuanya baik-baik sih bu, gitu kayak ya udah tuh. Nah pas saya pulang dari rumah dia gitu, papa saya nanya, gimana kamu udah mulai ngobrol belum sama dia, tujuan kamu sama dia tuh mau sampai mana, mau ke arah mana. Terus aku bilang kayak belum sempet pak, karena menurut aku itu adalah hal yang cukup serius yang perlu kita bicarakan. Di sisi lain kita tuh sama-sama sibuk bu. Itu tuh kejadiannya pas kalau nggak salah 1 bulanan yang lalu deh. 1 bulanan yang lalu terakhir yang saya main ke rumah dia habis pulang dari orang tua. Mungkin ya orang tua saya khawatir kalau misalnya saya terlalu sering main ke rumah laki-laki kali ya bu, takut dikira apa. Sebenarnya respon keluarga itu kayak santai-santai aja, biasa aja gitu. Saya deket juga sama kakaknya. Nah tapi ini kan emang kalau dia laki-laki semua. Nah kemarin seminggu yang lalu saya habis main sama dia, pulangnya kita berantem hebat. Awalnya karena kita mungkin sama-sama capek, saya nanyain dong, mungkin itu juga salah saya, kita ditanya sama papa, kata papa, kamu sebenarnya serius nggak sih sama aku? Ya mungkin pertanyaan saya itu kurang ya bu, Kurang tepat karena lagi capek gitu. Terus secara tidak langsung pertama kali dalam 5 tahun itu dia bernada, meskipun gak terlalu tinggi tapi bernada tinggi ngomong sama sayanya. Kamu nanya kayak gitu kayak sama yang siapa aja, kayak pacaran sama yang baru hubungan beberapa tahun aja. Masa kamu meragukan keseriusan aku sama kamu? Dari situ aku langsung diem gitu. Ya sih, pasti dia bakal ada keseriusan sama aku, cuman mungkin masalah waktu. Semenjak dari masalah itu tuh dia tuh berantem mulu bu, kecil yang dibesar-besarkan, yang biasanya kita nggak pernah berantem karena hal kecil, terus kayak masalah sedikit diem-dieman, masalah sedikit nggak ada obrolan. Jadi saya bingung ya, ini kenapa gitu loh. Nah tapi Mbak Tiran sendiri tadi kan ya Mbak Tiran bilang ada masalah yang minta kejelasan untuk pernikahan ya. Di situ ada nggak pembicaraan lebih lanjut gitu mengenai permasalahan itu? Apakah sudah selesai saja atau ada kelanjutan pembicaraan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Karena kemarin kita berantem ya bu, jadi menggantung bu, bahkan pas saya pulang ke rumah pun kita di motor tuh diem-dieman karena ya dia mungkin capek, kesel, dan saya pun tidak menerima sikap dia yang seperti itu. Dari sana tuh sampai sekarang tuh kita nggak ada penyelesaian, cuman kayak stuck di yaudah maaf aja gitu. Tapi tanpa ada pembahasan apapun. Ya, saya stres dong bu ya kayak gitu udah mah pekerjaan, kuliah, terus dia kayak gitu. Dia minta saya harus ngertiin dia, cuman saya bingung saya harus ngertiin dia dalam hal apa. Saya menanyakan hal dari papa saya juga bingung. Di sisi lain juga katanya sih dia overthinking sampai kayak gitu. Tapi Mbak Tira ada nggak rencana buat menyelesaikan permasalahan itu? Udah pasti ada sih bu gitu kan, karena memang itu permasalahan memang harus diselesaikan. Nah dan ternyata pas puncaknya itu tuh karena kita udah sering berantem hebat, terus itu nggak sering sih karena itu berantem hebat dan sama-sama kita tuh nggak biasa berantem kayak gitu. Akhirnya saya nurunin ego, kita sama-sama turunin ego. Dia juga alhamdulillahnya nggak bisa lama-lama marah sama saya. Aku tanya baik-baik, kenapa sih kamu bisa sampai se-emosi itu? Pas aku tanya, ternyata setelah saya pulang dari rumah dia 1 bulan yang lalu, neneknya nggak setuju kalau misalnya hubungan dia serius dengan orang yang tidak sekufu dan sesuku sama dia. Memangnya kalau boleh tahu Mbak Tira orang mana dan cowoknya orang mana? Saya tuh Pasundan, saya Sunda. Oh berarti di Depok itu Mbak Tira ngantau? Iya, saya merantau di Depok. Saya Sunda asli, sedangkan dia
Padang. Saya baru tahu dia jadi orang Padang setelah 3 tahun ke belakang ini. Saya dulu nggak nanya dia suku mana tuh, saya berpikir ya udah dia orang sini asli gitu. Soalnya kata dia lahir di sini, besar di sini, kuliah dan kerja kan di sini ya Bu. Dia jarang ada liburan. Dia bilang punya kampung, tapi nggak diceritain spesifikin orang mana gitu. Berarti Mbak Tira ketemu sama cowok ini di sekolah. Berarti Iya. Mbak Tira udah lama rantau di Depok. Udah Bu, Oh. dari SMA. Oh, berarti Kelas- SMA-nya di Mm-mm, Depok. pindah ke sini. Oke. Ketemulah sama dia. Saya kira soalnya dia udah kayak udah Padang gitu Bu, sekarangnya udah kayak emang anak-anak sini, anak Jakarta lah. Terus saya kaget dong, kenapa dia sampai menyembunyikan hal yang kayak gitu. Di saat saya juga nggak tahu, tiba-tiba papa saya juga sampai menanyakan hal yang harus seserius itu. Dia cerita dong gitu, kenapa dia bisa semarah dan nggak marah kayak setinggi itu nadanya gitu, karena dia di situ udah pusing Bu. Di situ kenapa masalah persukuan harus dipermasalahkan, sedangkan hubungan kita tuh udah jauh lebih lama gitu. Kenapa enggak dari awal aja kalau emang ada pertentangan seperti itu? Berarti memang dari awal cowoknya Mbak Tira nggak tahu permasalahan persukuan ini. Nggak tahu, dan saya kira pun dari awal fine aja gitu, nggak ada permasalahan ya, namanya kita ya maksudnya tuh anak Gen Z kan tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Tuh juga dia pun kayak anaknya enggak seribet itu lah Bu. Nah, respon orang tua si laki-lakinya seperti apa kalau gue tahu Mbak? Oh, bapaknya baik Bu. Saya di sana tuh selalu dijamu dengan baik kalau saya main gitu. Karena kan mereka nggak punya anak perempuan gitu kan, ipar dia iparnya kan baru satu, iparnya jauh, jadi kayak saya main tuh seneng ada temen katanya. Itu juga kan nggak terlalu jauh rumahnya gitu, maksudnya kan kayak Depok Jakarta nggak terlalu jauh gitu kan. Terus kayak seneng, orang maunya sampai bilang ya kalau bisa sampai berjodoh mah dijaga gitu ya. Hubungan ini biar bisa sampai ke jenjang yang lebih serius. Orang tuanya sampai kayak gitu Bu. Berarti yang saya dengar dari cerita Mbak Tiran, di sini yang dipermasalahin neneknya ya, yang Iya. kurang setuju. Tapi Mbak Tiran pas main ke sana ada neneknya atau tidak? Ada Bu, kemarin Responnya sekali seperti apa? baik neneknya, salaman gimana, ngobrol sharing baik, gak ada permasalahan, gak kayak. Tapi ternyata pas setelah dia nganterin saya pulang, neneknya bilang gak setuju kalau misalnya ada di keluarganya yang nikah dengan orang yang tidak sekufu dan sesuku sama dia. Walaupun sesuku tapi tidak sekufu sama dia tetap. Jadi neneknya tuh masih berpikir meskipun satu sama suku, tapi sukunya tuh harus sepadan, kalau nggak di atas. Berarti kakak cowok Mbak yang sudah menikah berarti sesuku tuh. Cowok dia, iya, sesuku, sama-sama orang Padang. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak alasan apa sih yang buat neneknya cowok Mbak itu nggak setuju dengan pernikahan bersama cowok? Nah, awalnya tuh dia nggak bilang Bu. Awalnya nggak bilang. Alasannya itu ya menurut nenek terlalu jauh katanya dari Padang. Ya kan kata saya, lah kan kamu dari awal udah tinggal di sini Di Jakarta. di Jakarta. Nggak mungkin kan kamu maksudnya tuh kayak kalau kata orang Sunda mah ya seserahannya dari Padang ke sini kan nggak mungkin ya. Dan semua kalau itu di sini Bu, pengusaha di sini udah jarang pulang ke Padang. Soalnya di Padang cuma nggak ada siapa-siapa, cuman hanya makam adatnya kakeknya. aja masih ikut terbawa Betul, dan memang ternyata neneknya itu terkeluarga dia. Dan kalau memang neneknya udah ngomong itu tuh susah buat dibantah. Dan mama dan papanya pun menyayangkan Bu. Terus kata mama sama papahnya pun kayak coba deh suruh aku ngobrol sama neneknya gitu, supaya kayak siapa tahu bisa ngambil hati neneknya atau apa gitu kan. Terus kayak ya aku pun bingung ya kalau misalnya tiba-tiba kesana kan. So aku tuh nanya, kenapa memang alasannya kita nggak boleh? Kok kamu nggak bilang dari awal gitu ya? Karena dia pun dari awal nggak tahu, soalnya mungkin nggak ada permasalahan tentang masalah itu. Terus ternyata permasalahan neneknya dia tuh takut kalau nikah sama orang Sunda. Menurut neneknya itu suku Sunda itu terkenal tuh ya meskipun ramah dalam pribadi, tapi
tapi dalam mengelola uang itu nggak bisa, Bu. Berarti Mbak pernah tahu nggak kalau nenek cowoknya Mbak tuh ada pengalaman kah atau seperti apa kejadian dengan suku Sunda atau bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu ya, Bu, belum saya tanyain sama dia gitu. Soalnya juga dia belum cerita banyak. Cuman pas saya tanya, alasannya tuh nenek tuh takut kalau misalnya nanti kamu nikah sama kamu hidupin terus foya-foya, gak punya tabungan. Padahal ya, Bu, kita kan udah sama-sama kerja, kita tuh udah punya tabungan khusus buat pernikahan kita kan. Ya meskipun sebelum papa bilang jenjang serius atau enggaknya, tapi kan kita tuh udah punya satu tabungan yang memang tok buat kedepannya kita gitu. Itu udah ada persiapan ya untuk kedepannya Iya, gimana? Bu, kayak kita udah menyiapkan buat nabung. Kita tuh udah ada salah satu di perumahan daerah Jakarta, tempatnya yang tengah-tengah yang tempat aku kerja sama dia kerja gitu kan. Jadi buat nanti hunian kita gitu. Sebenarnya itu belum kita ceritain sama orang tua kita karena yaudahlah buat jadi tabungan kita aja gitu sisa. Cuman pas di saat papa nanya kayak gitu dan mungkin dia lagi posisinya capek dan saya pun salahnya kenapa langsung mempertanyakan padahal saya tahu. Nah, sebelumnya itu apakah dari keluarga Mbak Tiran sama keluarga cowoknya sudah pernah bertemu? Belum, kan baru cuman aku yang kesana terus dia yang sering main ke rumah gitu dulu. Berarti belum ada kejelasan ya kenapa neneknya dia itu bilang kalau suku Sunda nih nggak bisa nabung, sukanya berpoya-poya gitu. Nggak ada spesifikasinya, mungkin nggak tahu ya, nggak tahu dia nggak mau diceritain sama saya atau saya lebih sakit hati atau gimana. Cuman dia ngomong ya nenek tuh nggak mau karena takutnya itu dari mulai adat juga udah beda gitu ya. Dari mulai kayak dari makanan aja sih udah kelihatan awalnya ya, Bu ya. Saya yang biasa makan satu menu gitu kan, dia harus beberapa menu, harus berkuah terus gitu kan, harus ada itu. Sebetulnya masalah makanan atau apa kita kan bisa menyesuaikan, bukan nggak melulu tok harus ngikutin itu. Cuman kenapa permasalahan suku itu harus dipermasalahkan dan malah mengganggu tujuan yang awalnya kita udah persiapkan. Tujuan yang baik malah jadinya ada permasalahan. Iya, Bu. Terus juga jadi berpengaruh ke dianya sekarang. Tapi dari keluarga Mbak Tiran sendiri apakah sudah tahu mengenai permasalahan ini? Belum. Saya belum cerita sama papa. Tapi ada nggak rencana Mbak Tiran untuk menceritakan permasalahan ini? Saya tuh ada, tapi niatnya mau dia yang cerita bukan saya. Jadi kalau dia yang ngomong sama papa kan lebih jelas ya ke depannya kayak gimana. Soalnya keluarga saya tuh sudah menerima dia tuh bener-bener sesayang itu, Bu, sama dia. Papa saya tuh gitu kayak udah kayak anaknya sendiri gitu. Karena saya berpikir kayak ini di sini yang anaknya siapa sih gitu kan, gua atau dia, tapi kok udah sesayang itu sama dia gitu. Tapi karena masalah ini tuh dia udah jarang ke rumah, Bu, sekarang. Karena permasalahan ini. Tapi Mbak Tiran udah pernah ngomong sama cowok, Ngomong gimana? ngomong serius mengenai permasalahan ini, mengenai permasalahan pernikahan yang nggak boleh sama neneknya. Cuman di telepon segitu aja, Bu. Dan dari kita nggak ada yang berani buat memulai itu karena dulu kita tuh sama-sama sakit kalau dibahas. Berarti belum sempat bertemu ya dari permasalahan itu sampai sekarang. Ada nggak rencana Mbak Tiran untuk bertemu untuk ngobrol, membahas tentang masalah ini? Ada, Bu. Kira-kira kapan tuh Mbak waktunya, Mbak? Kalau ini baru planning awal ya, Bu. Kalau misalnya selesai konseling ini saya bisa untuk berani bilang sama dia untuk coba ngobrol. Nanti kan dia menjemput saya nih, Bu, mau ke sini gitu. Mungkin pulang dari sini, tapi ya kembali lagi kalau misalnya dia lagi capek atau apa, saya gak mau memulai buat nanya hal itu, takut salah lagi, Bu. Berarti nanti setelah ini mau bertemu tuh belum tahu ya kalau Mbak Tiran pengen ngobrolin tentang masalah ini. Belum tahu, Cuma hanya ketemu saja. iya, karena kan kita udah lama gak ketemu juga. Terus kayak papa saya sampai bertanya kenapa dia sampai jarang main lagi sama papa gitu. Sampai jarang main ke rumah lagi, apa kita ada masalah. Saya selalu bilang kayak enggak, Pak, dia sibuk gitu. Gak ada masalah apa gitu, padahal ya emang masalahnya tuh ini gitu. Belum diceritain, Mbak Tiran belum berani untuk menceritakan ke orang tua Mbak Tiran.
karena pasti bakalan sakit. Nah ini kan permasalahan berarti sudah 1 bulan yang lalu ya, tapi belum terentaskan ya. Selama 1 bulan ini tuh ada nggak usaha Mbak Tiran untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tentunya ada sih Bu. Contohnya seperti apa itu? Contohnya kayak aku tuh ada planning buat kayak apa aku ketemu nenek dulu gitu ya, buat tanya sekalipun ya tetap kekeh gara-gara masalah itu ya, mungkin kita bisa jadi teman tapi gak mungkin kayaknya gitu. Sayangkan yang beliau udah hubungan udah dipersiapkan gitu segitu seriusnya kan, masa gagal cuma gara-gara suku yang walaupun suku itu yang dianut orang tuanya bukan dari pribadi cowok Mbak sendiri. Iya Bu, kayak gitu. Jadi paling saya usaha saya itu aja sih Bu. Berarti ini baru planning ya Mbak? Mbak belum ada keberanian atau seperti apa untuk ngobrol sama Saya nenek? masih bingung Bu. Masih bingung. Tapi menurut Mbak nih, seberapa pengen Mbak menyelesaikan permasalahan ini? Pengen banget. Pengen banget. Berarti Mbak harus bisa memberanikan diri ngobrol. Itu udah planning yang sangat bagus sih Mbak, karena yang dijadiin masalah di sini itu kan akar dari permasalahan ini kan neneknya si cowok ya, diibaratkan beliau yang kurang setuju dengan hubungan Mbak, sedangkan orang tua dari cowok Mbak sendiri itu mendukung, mensupport dan menerima Mbak dengan baik gitu kan. Begitupun dengan orang tua Mbak juga sudah menerima cowok Mbak dengan baik, sudah ya sebenarnya udah menganggap anak-anak mereka lah gitu kan. Sini kan yang jadi permasalahan neneknya dari si cowoknya. Itu planning yang bagus Mbak kalau memang Mbak bisa berani untuk mengobrol secara terbuka dengan neneknya. Tapi saya mau sendiri Bu, saya juga mau ajakan dari dia karena kan di sini yang menyelesaikan kita bareng-bareng. Ya kalau misalnya cuman gara-gara masalah kayak gini, kenapa kita harus dipertemukan dari awal? Nah kalau memang Mbak menunggu untuk cowoknya ya yang ngajak ya untuk bertemu sama nenek, bisa Mbak nanti setelah ini dibicarakan untuk Mbak ide atau plan yang memang Mbak pengen itu ke cowok Mbak, agar bisa terbuka juga Mbak sama cowoknya. Ya mungkin kali ya Bu, saya coba buat berani untuk itu, dan mungkin saya coba beranikan dulu ngobrol dulu sama orang tua saya sih Bu. Kan bapak saya sering nanya juga, saya takutnya bapak saya berpikirannya aneh-aneh, kasihan juga kan sama dia gitu. Mungkin nanti saya minta menurut keluarga saya seperti apa mungkin. Berarti Mbak minta saran ke orang tua dulu sebelum? Iya, saya mau komunikasi sama orang tua saya dulu kayak gimana. Berarti Mbak juga harus menceritakannya? Iya. Berarti Mbak sendiri yang menceritakan permasalahan ini ke orang tua Mbak? Iya, soalnya kalau misalnya nunggu dia juga ya kasihan Bu, terus-terusan kayak gitu. Tapi menurut Ibu, saya harus kayak gimana? Mungkin kalau saya boleh memberikan saran, boleh itu Mbak sudah bagus sekali kalau memang Mbak butuh support untuk rencana atau planning Mbak, bisa Mbak ngobrol secara terbuka juga ke orang tua Mbak ya, karena kan gimananya rencana kedepannya anak itu orang tua pasti harus tahu ya. Dengan Mbak bisa cerita dengan orang tua Mbak bisa lebih tahu nih mengenai apa sih masalah ini, gimananya kan. Mungkin orang tua lebih tahu tentang persukuan kali ya, mungkin orang tua Mbak tahu nih tentang suku Padang seperti apa gitu kan. Sebelumnya bapaknya Mbak Tia tahu kalau dia dari suku Padang? Tahu Bu, papa nggak ada masalah. Dia ngobrol dulu mungkin sama orang tua Mbak Tia, kalau memang orang tua Mbak Tia setuju, ya udah kamu ngobrol aja sama neneknya. Boleh Mbak juga abis itu ngobrol sama pacar Mbak gimana baiknya, gimana kedepannya gitu kan, baru boleh masuk ke keluarga si cowoknya. Kayak gitu ya Bu. Mungkin ya kalau seperti itu, pulang dari sini saya nyoba komunikasi sama dia, izin, terus habis itu saya ngobrol sama orang tua saya. Setelah dari orang tua saya, mungkin setelah itu saya
gimana arahan bapak saya. Baik, dari permasalahan Mbak Tiran tadi itu kan Mbak Tiran sudah pacaran ya lebih dari 5 tahun, hampir 5 tahun ya, dari Mbak Tiran SMA sampai sekarang Mbak Tiran kerja sambil kuliah. Dan tiba-tiba ada permasalahan tentang suku, antara suku Padang dan suku Sunda yang tidak boleh ada pernikahan antara kedua suku tersebut, dan membuat Mbak Tiran juga pusing memikirkan masalah ini, dan cowok Mbak Tiran juga bingung keputusan seperti apa, karena dari cowok Mbak sendiri belum bisa membantah apa yang sudah menjadi adat dia, nenek dia gitu kan. Tapi Mbak Tiran sudah ada usaha ya untuk ingin mengobrol dulu dengan orang tua Mbak Tiran, kemudian kalau memang orang tua Mbak Tiran setuju, Mbak Tiran bisa ngobrol dengan cowok Mbak Tiran agar bisa membuktikan ya kalau pikiran neneknya tentang suku Sunda itu yang tidak bisa nabung, berfoya-foya itu tidak benar ya Mbak ya, membuktikan apa yang dibilang neneknya itu tidak sesuai ya Mbak. Iya Bu. Apakah ada hal lain Mbak yang ingin diceritakan? Cukup kali Bu. Cukup. Berarti Mbak Tiran gimana nih perasaannya? Lumayan lebih lega sih Bu, setelah saya sudah berusaha untuk menceritakan, untuk meluapkan pikiran-pikiran negatif saya selama 1 bulan ini. Alhamdulillah ya Mbak. Semoga cepat selesai ya Mbak ya permasalahannya, dan terima kasih juga Mbak Tiran sudah percaya, sudah mau siang-siang datang ke sini untuk berkonseling dengan saya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita saya, sudah memberikan jalan keluar untuk saya, dan saya sudah bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mbak Tiran sudah? Sudah Sudah Ibu. cukup? Oke baik. Terima kasih ya Mbak Tiran. Sama-sama, Sehat Ibu. selalu Mbak. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan Iya ya Ibu, Mbak. terima kasih.